Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini kita akan belajar tentang eksponen atau bilangan berpangkat pada pertemuan yang pertama, di mana salah satu dari kompetensi dasar 3.1 yaitu menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Pada pertemuan yang pertama, kita akan membahas tentang eksponen. Baik, apa itu eksponen? Nah, di sini bentuk umum eksponen, ya. Bentuk umum eksponen seperti ini. Ini adalah bentuk umum dari eksponen. A pangkat n sama dengan A-nya dikalikan sejumlah banyak n-nya. Jika n-nya 5, berarti A kali A sebanyak 5 kali. Nah, eksponen itu sendiri adalah bilangan berpangkat dari suatu bentuk perkalian, suatu bilangan yang secara berulang-ulang. Selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat eksponen. Nah, sifat-sifat eksponen yang pertama adalah bentuk perkalian, di mana A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A dikali M, maka A pangkatnya M ditambah N. Nah, contohnya seperti ini, misalnya kalau Ibu tulis 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3, ini sama juga bisa kita jabarkan 2-nya 2 kali ya. Nah, berarti 2 kali 2 gitu ya, dikalikan 2 pangkat 3, maka 2-nya 3 kali, 1, 2, 3. Nah, kita lihat bentuknya 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, maka menjadi 2 pangkat 5. Nah, ini sama seperti sifatnya, yaitu A tinggal pangkatnya ditambahkan ya. Jadi jika 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3, tinggal pangkatnya ditambahkan. Oke, ya. Selanjutnya yaitu tentang pangkat pembagian ya. Di sini ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya adalah A. Nah, pangkatnya ini tinggal dikurang. Kalau pembagian dia tinggal dikurang. Tapi dengan syarat ya, nilai bilangan pokoknya itu sama. Jika di sini 2, maka di sini 2 ya. Tidak berlaku jika di sini 2, di sini 3, itu berlakunya sifat lain ya. Oke. Jika dibagi, maka pangkatnya tinggal dikurang ya. Contohnya, lihat ada 2 pangkat 5 dibagi, nah ini kalau kita jabarkan 2 pangkat 5 seperti ini. 2 pangkat 5 berarti 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. Nah, seperti ini. Kalau dibagi, kita bagi 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Nah, ini bisa kita coret ya. Di bawahnya ada 3, 1, 2, 3, kemudian di sini 1, 2, 3. Nah, berarti tinggal 2, ada berapa kali? 1, 2 ya, jadi tinggal 2 pangkat 2. Oke, next. Sekarang perkalian dalam kurung. A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka tinggal dikalikan ya. Misalnya 2 pangkat 2, nah dipangkatkan lagi 3. Nah, maka ini artinya 2 pangkat 2 ini ada sebanyak 3 kali. Oke, 2 pangkat 2 yang pertama, 2 pangkat 2 ya, kemudian dikalikan lagi 2 pangkat 2 2 kali, kemudian dikalikan lagi 2 pangkat 2 ya, maka ini menjadi 2 pangkat ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Seperti itu ya. Lanjut yang keempat. Sifat yang keempat, A kali B pangkatkan M. Ini sama juga seperti misalnya Ibu contohkan 3 kali 5 pangkat 2. 3 kali 5 pangkat 2 ini artinya
3 kali 5 sebanyak 2 kali ya, sifat perpangkatan. 3 kali 5 dikali 3 kali 5, seperti itu ya. 3 kali 5 dikalikan 3 kali 5. Nah ini kita gabungkan dulu. Nah 3 nya ada berapa kali? 1, 2, kemudian 5 dikalikan 5, maka bisa kita simpulkan 3 nya ada 2 kali, 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 ya. Oke, sama ya, tinggal A nya dipangkatkan M, B nya dipangkatkan M, seperti itu ya. Sekarang sifat yang kelima. Nah, untuk sifat yang kelima adalah bentuk pecahan, bentuk pecahan perpangkatan. Untuk yang satu ini syarat B nya tidak boleh 0 ya, jadi penyebut ini nilainya tidak boleh sama dengan 0 ya. Misalnya ibu kasih contoh, misalnya 5/3 pangkat 2 sama dengan, ini artinya 5/3 nya ada 2 kali ya, berarti 5/3 dikali 5/3. Nah, ini sebanyak 2 kali. Kenapa? Karena yang tadi konsep bilangan yang pertama di depan sudah ibu jelaskan. Nah kita lihat berarti ini 5 kali 5/3 kali 3, artinya 5 pangkat 2/3 pangkat 2. Seperti itu konsepnya ya. Selanjutnya yaitu sifat eksponen yang keenam, pangkat negatif ya. Kalau kita lihat di sini pangkat yang punya pangkat negatif ya, seperti ini. Misalnya ibu kasih contoh, kalau dia A pangkat -1, A pangkat -1 ini kalau kita kupas ini sama dengan A pangkat 0 dikurang 1. Nah 0 dikurang 1 kan hasilnya -1 ya. Nah ingat sifat perpangkatan jika dikurang maka dia dibagi ya, berarti ini kan A pangkat 0. Nah di sini A pangkat 0 per A pangkat -1, ini menjadi A pangkat 1, seperti ini ya. Sebelumnya nanti di sifat 8 kita akan pelajari ya tentang A pangkat 0 ya, yang hasilnya selalu 1 gitu ya. Nah berarti A pangkat 0, semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu pasti nilainya bernilai 1 per A pangkat 1. Oke. Nah, oke, lihat. Bisa kita simpulkan juga pada sifat ini, jika A pangkat N di bawah itu positif, maka pada saat dipindahkan menjadi negatif. Lihat di sini kalau di bawahnya positif, maka kita pindahkan ke atas jadi nilainya negatif ya. Tapi kalau di bawahnya negatif, maka menjadi positif. Misalnya 1/2 pangkat -2 gitu ya. Maka ini jika kita pindahkan ke atas, negatif menjadi positif, maka tinggal 2 pangkat 2. Oke. Oke, selanjutnya sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh yaitu dari bentuk akar. Nah, pada bentuk sifat ini M, ketika nanti dikeluarkan akarnya ini akan menjadi pembilang ya. Nah, sedangkan N akan menjadi penyebut. Nah, seperti ini contohnya, 3 pangkat 6 diakarkan 4 ya, maka 3 akarnya hilang jadi pangkat 6/4. Ini menjadi pembilang, ini menjadi penyebut. Nah, sifat yang terakhir 8. Nah, ini seharusnya tadi mungkin lebih dahulu ya daripada sifat yang ke-6, tapi nggak apa-apa. Untuk semua bilangan yang dipangkatkan 0 ya, semua bilangan pangkat 0 pasti hasilnya ya, pasti hasilnya 1 ya. Seperti ini, perhatikan A pangkat 0. Nah, A pangkat 0 itu didapat dari A N dikurang N. N dikurang N berapa? 0 ya,
Oke. Nah, sifat dari pengurangan itu dibagi ya. Eh, sorry, kita tinggal bagi, berarti A pangkat N dibagi A pangkat N. Nah, hasilnya 1. Kenapa 1? Nah, bilangan yang nilainya sama antara penyebut dan pembilang itu pasti nilainya sama. Nah, coba perhatikan deh, kalau 4 dibagi 4 hasilnya pasti 1. Nah, 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, antara pembilang dan penyebut ini sama. Nah, ini pembilang dan penyebut sama ya. Berarti semua angka yang dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Oke. Assalamualaikum.